Gunung Sumbing adalah gunung api yang terdapat di Jawa Tengah, Indonesia. Ketinggian puncak 3.371 mdpl. Gunung Sumbing merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru dan Gunung Slamet. Gunung Sumbing memiliki daya tarik tersendiri di kalangan para pencinta alam atau pendaki gunung. Selain ketinggiannya, tentunya adalah pemandangan yang dapat dinikmati sepanjang menuju puncak sampai di atas puncak tertinggi, yaitu puncak sejati Gunung Sumbing. Gunung Sumbing juga berjajar dengan Gunung Sindoro, di mana tentunya sangat memikat mata. Ini adalah kisah pendakianku di Gunung Sumbing, lebih tepatnya tanggal 2 bulan 2 tahun 2018. Dalam pendakian Gunung Sumbing, saya memilih jalur pendakian Pos Garung. Kenapa Pos Garung? Karena atas saran teman dan banyak juga teman sesama pendaki menyarankan pendakian lewat Pos Garung. Gunung Sumbing merupakan gunung tertinggi kedua se-Jawa Tengah. Maka dari itulah aku dan temanku harus memiliki fisik dan perlengkapan lengkap. Seminggu sebelum melakukan pendakian Gunung Sumbing, aku tak lupa lari-lari agar fisikku terjaga. Pendakianku sendiri hanya berjumlah 2 anggota, berangkat dari Grobogan. Tapi waktu sampai di pos pendakian Garung, tentunya banyak pendaki lain yang akan mengiringi perjalanan kami. Sekitar 4 jam sore, saya dan temanku beserta pendaki lainnya meninggalkan Pos Garung menuju puncak sejati Gunung Sumbing. Perjalanan yang sangat menyenangkan ditemani udara yang sejuk. Selain itu, sepanjang perjalanan juga banyak para petani mengelola lahannya. Sekitar jam setengah 6 sampai juga di pos pertama atau pos 1. Keadaan sudah mulai gelap dan hawa dingin mulai merasuki tulang belulangku. Aku dan temanku beristirahat sejenak dan tak lupa mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu sholat maghrib. Setelah selesai sholat dan makan makanan ringan, akhirnya perjalanan dimulai lagi. Tak lupa aku menyalakan penerangan yang aku taruh di kepala agar menerangi perjalananku. Jaket tebal pun aku pakai agar mengurangi rasa dingin yang menyerang. Sepanjang perjalanan, rasa dingin pun selalu mengikutiku. Tapi semuanya tak terasa karena dari kejauhan pemandangan kota seperti Temanggung terlihat begitu indah. Sesampainya di pos 2, sengaja aku dan temanku tak melakukan istirahat meski banyak pendaki lain yang mengajak untuk istirahat. Dari pos 2 sampai pos 3, rasa dingin mulai terasa hebat menyerang. Selain itu, kabut mulai datang. Alhasil, jarak pandang begitu terbatas. Sepanjang perjalanan menuju pos 3, tak ada pendaki lain yang aku jumpai. Alhasil, aku dan satu temanku mempercepat langkah kaki agar segera sampai di pos 3. Sepanjang perjalanan, suara-suara pendaki di depanku terdengar jelas. Tapi saat aku kejar, tak ada pendaki yang aku jumpai. Dari belakang juga terdengar ramai pendaki lain. Tapi setelah aku tunggu, tak ada ya pendaki yang kunjung datang. Hawa mistis mulai terasa, apalagi suara burung gagak yang membuat bulu kuduku merinding. Entah karena kedinginan atau itu benar-benar nyata, aku dan temanku melihat sosok bola api yang terbang melintas persis di atas kepala. Kalau di tempatku tinggal, itu disebut dengan banaspati. Aku bersama temanku pun bergegas melangkah. Jatuh bangun di tengah kegelapan, apalagi senter temanku mati. Alhasil cuma senterku saja yang berfungsi. Sekitar jam 9 malam, akhirnya aku dan temanku sampai juga di pos 3. Di pos 3 sudah ramai pendaki dan tenda-tenda berjejer rapi. Aku dan temanku lantas mencari tempat istirahat dan menenangkan pikiran. Setelah makan dan minum kopi, aku dan temanku lantas menjalankan kewajiban sholat Isya. Aku tak mendirikan tenda di pos 3, melainkan mendirikan tenda di pos 4 sesuai rencana awal sebelum mendaki, di mana pos 4 menjadi kesepakatan pendirian tenda. Sekitar jam setengah 10, kami melanjutkan perjalanan meninggalkan pos 3. Dalam perjalanan tersebut, tak ada halangan-halangan yang berarti.
karena banyak teman pendaki lain bersama kami menuju pos 4. Sekitar jam 10.45 malam, akhirnya kami sampai di pos 4. Sesampainya di pos 4, aku dan temanku segera mendirikan tenda dan memasak air. Jam 11 malam aku dan temanku masuk dalam tenda untuk tidur karena rencananya jam 4 pagi kami akan submit menuju puncak sejati. Jam 3 pagi aku dan temanku bangun untuk masak agar stamina pulih lagi. Dan tepat pada pukul 4 pagi, akhirnya aku dan temanku melanjutkan perjalanan menuju puncak sejati. Suasana ramai para pendaki menuju puncak. Baru saja berjalan kira-kira 30 menitan, kami diterjang badai dan kabut tebal. Aku dan temanku sempat diterjang badai hingga terbawa sekitar 50 meter dari jalur pendakian menuju puncak. Dingin dan berkabut. Semua lengkap menemani perjalananku menuju puncak sejati. Sempat temanku tak sadar diri akibat terbawa badai dan akhirnya tersadarkan diri setelah aku sadarkan. Setelah sadar, aku dan temanku berjalan kembali menuju puncak. Aneh menurutku, yang awalnya ramai pendaki menuju puncak, seketika hanya aku dan temanku saja yang ada di jalur itu. Hati mulai tak tenang, pikiran membayangkan hal-hal yang aneh. Jujur, saat itu aku teramat takut karena cuma ada aku dan temanku yang menuju puncak Gunung Sumbing. Meski demikian, kami tak turun ke pos 4, melainkan tetap melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dari kejauhan, terlihat 2 pendaki lain yang berjalan. Aku mencoba memanggil dan menyenter, tapi senter kami tak begitu jelas karena tebalnya kabut. Tiba-tiba, hampir dekat dan aku melihatnya secara langsung, 2 pendaki itu terjun bebas ke jurang. Aku dan temanku sempat teriak, tapi tak ada sautan dari pendaki lain. Aku sempat menyenter jurang itu dan amat dalam. Aku dan temanku dalam ketakutan yang luar biasa, akhirnya kami lari secepat mungkin yang kami bisa dan kami terperosok dalam jurang yang tidak begitu dalam. Aku dan temanku sulit bangun karena semak-semak yang begitu rimbun. Saat itulah kami melihat tak terlalu jauh, kira-kira 10 meter, dan begitu jelas ada seorang pendaki berpakaian lengkap membawa rangsel, tetapi tanpa kepala. Kebetulan senterku menuju persis ke arah pendaki tanpa kepala itu. Jujur, aku dan temanku ketakutan. Ayat-ayat suci kami lantunkan sebisanya dalam keadaan terperosok dalam jurang. Setelah kejadian itu, kira-kira 20 menitan, akhirnya kami melihat rombongan pendaki dari UGM dan kami meminta tolong. Aku dan temanku akhirnya berjalan di depan pendaki UGM yang menuju puncak. Sekitar jam setengah 6 pagi, aku dan temanku beserta para pendaki lain sampai ke puncak sejati Gunung Sumbing. Suasana ramai dan matahari mulai terbit. Sungguh pemandangan yang aku nantikan. Sekitar jam 8 pagi, aku dan temanku turun dari puncak sejati. Dalam perjalanan turun, kami melihat jurang yang dimana 2 pendaki terjun bebas. Setelah kami lihat, tidak ada pendaki yang ada di dalam jurang. Sesampainya di pos 4, kira-kira jam 9, kami segera membongkar tenda, masak, dan lain-lain. Perjalanan turun sangatlah indah. Terlihat pemandangan dan Gunung Sindoro berdiri begitu gagahnya. Tepat pukul 1 siang kami sampai di pos pendakian Garung. Kami istirahat di salah satu tempat makan penduduk. Aku sempat bercerita kepada pemilik warung atas kejadian yang aku dan temanku alami. Kata pemilik warung, tak cuma aku saja yang mengalami itu, melainkan banyak juga pendaki yang pernah mengalaminya. Selain itu, pemilik warung juga berkata, dulu memang ada pendaki yang jasadnya ditemukan tanpa kepala karena dimangsa binatang buas, dan ada pula pendaki yang terjatuh dari jurang. Mendengar penjelasan pemilik warung, aku dan temanku hanya bisa mengucap syukur alhamdulillah bisa selamat.
Jadi begitulah pengalaman horor ketika mendaki Gunung Sumbing via Garung. Percaya tidak percaya, kembali ke pribadi masing-masing. Buat kalian yang punya cerita menarik atau pengalaman horor, silahkan DM di Instagram @mahasiswasiluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, salam siluman.